warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Lestari. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Perpustakaan dengan NIM 0601241009. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Pancasila dalam lintas sejarah bangsa Indonesia. Pancasila dalam lintas sejarah bangsa Indonesia yang pertama itu ada di era prakemerdekaan. Nilai perjuangan bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, negara kebangsaan Indonesia tidak bisa dipisahkan oleh kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia melalui 3 tahap, yaitu yang pertama ada zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra, yang kedua ada zaman Majapahit. Kedua tahap negara kebangsaan tersebut adalah kebangsaan terlama. Dan yang ketiga ada negara kebangsaan modern, yaitu Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945. Nah, selanjutnya ada di era kemerdekaan. Di era kemerdekaan yang pertama itu ada Indonesia menjelang akhir penjajahan. Adapun penyusunan undang-undang tahun 1945 berlangsungnya pada Perang Dunia II, dan setelah berlangsungnya Perang Dunia tersebut, perlu kita ketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda telah menduduki Indonesia beratus-ratus tahun lamanya pada tanggal 8 April 1942. Yang kedua, ada Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan atau biasa disebut dengan BPPK. BPPK pada saat itu melaksanakan pertemuan pada tanggal 29 Mei 1945 di Jakarta. Pada saat pertemuan tersebut, BPPK membahas tentang konstitusi negara dan bentuk negara. Mereka juga membahas tentang sistem pemerintahan dan hak-hak dasar warga negara. Adapun hasil dari pertemuan BPPK yaitu yang pertama ada konstitusi negara yang disebut dengan undang-undang, yang kedua ada bentuk negara yang disebut dengan Republik Indonesia, yang ketiga ada sistem pemerintahan, dan yang keempat ada hak-hak dasar warga negara. Selanjutnya yang ketiga ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI. Panitia tersebut dibentuk oleh pemerintah kedudukan Jepang di Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Panitia ini dibentuk untuk menggantikan BPPK yang didirikan pada tanggal 29 April 1945. PPKI dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945 setelah menyelesaikan tugasnya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat dibentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 atas izin Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang bertugas di Saigon. Panitia ini dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya ada di era Orde Lama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berlaku sejak 18 Agustus 1945 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1945 telah dirancang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang telah diproklamasikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar ini dirancang sebagai Undang-Undang Dasar sementara, tetapi tetap berlaku selama dari 13 tahun. Perubahan dan revisi Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan selama masa berlakunya. Undang-Undang Dasar 1945 digantikan dengan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 1959. Kemudian digantikan lagi dengan
Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekret Presiden Soekarno. Selanjutnya ada di era Orde Baru. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Surat perintah ini dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 dengan berdasarkan Supersemar, pengemban Supersemar, Letnan Jenderal Soeharto telah membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto berhenti menjadi Presiden RI dan digantikan dengan Bapak B.J. Habibie dan Indonesia memasuki era reformasi. Era reformasi, pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR dalam 4 kali majelis, yaitu dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 1999 sampai dengan 2002. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hasil sidang umum MPR tahun 1999. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hasil sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hasil sidang tahunan MPR tahun 2001. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hasil sidang tahunan MPR tahun 2002. Setelah adanya perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga baru amandemen tahun 1945 telah membawa perubahan besar dalam struktur dan fungsi-fungsi lembaga negara di Indonesia. Lembaga-lembaga baru yang dibentuk sebagai hasil amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki fungsi untuk memperkuat demokrasi, menjamin keadilan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Suatu konsep yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan filsafat bangsa Indonesia, Pancasila menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan mempertahankan kelestarian negara, serta menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian video dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.